Oke, berikutnya kita lanjut ke poi. Oke, nah teman-teman pasti tahu poi ya. Poi itu lucu ya kalau kita ngomong poi ya, kayak gemes gitu ya. Cuma pasti saya rasa orang Indonesia sekarang ya udah tinggal di Jepang, tahulah poi itu apa ya. Cuma bagi yang masih belum tahu silakan dipakai, ini benar-benar benri banget. Banyak banget yang udah pakai orang Indonesia ya. Kita mulai. Nah, poi sendiri itu artinya adalah menyerupai atau dominan. Cuma jujur ya, kalian tahu artinya pun, ya, kalau nggak pakai contoh kalimat nggak akan ngerti. Ini sebenarnya kotoba yang bunpo yang sangat mudah buat sensei. Kita mulai ya. Contoh, ya nih ada foto ya. Kakui berarti keren ya. Bassari kitte skoshi otoko poku natta ne. Nah, skoshi otoko poku natta. Nah, teman-teman, otoko poi ya, otoko poi. Berarti menurut kalian ya, kan menyerupai ya, menyerupai. Menurut kalian foto ini orangnya adalah laki-laki atau perempuan? So, onna no ko desu ya. Berarti dia itu bukan laki-laki, tapi kita bilang itu seperti laki-laki, menyerupai laki-laki. Makanya otoko poi. Oke. Ini baru satu contoh ya, tenang kalau masih belum mengerti masih ada lagi ya. Poinnya apa teman-teman? Ya, jadi digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terlihat mirip, oke? Kelihatannya seperti laki-laki, tapi kan bukan berarti dia adalah laki-laki ya. Jadi bukan sesuatu yang asli ya, bukan sesuatu yang asli, saya tekankan. Contoh lagi ya, mungkin teman-teman juga penasaran, basar itu artinya apa ya? Basar itu adalah kalau misalkan kalian tuh langsung potong banyak gitu ya. Kalau konteks di sini ya, misalkan rambutnya sensei tuh panjang segini. Terus saya langsung gunting sampai di jidat gitu ya. Itu ngomongnya adalah basari kirit. Oke, basari, langsung banyak. Nah, mungkin aja nanti keluar di ujian Mojigo, jadi silakan diingat ya, basari. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, penggunaannya sangat mudah banget ya. Cuma bisa dipasangkan dengan Messi ya. Jadi bukan kata kerja, tapi noun. Oke, noun. Cowok, benda, barang, pokoknya noun ya. Nggak bisa pakai kata kerja. Contohnya ya, otoko poi onanoko. Otoko poi onanoko. Berarti dia adalah perempuan tapi kelihatannya seperti laki-laki. Coba lihat ya. Rambutnya kan agak pendek ya tuh. Rambutnya pendek, pakai kacamata. Kelihatannya keren ya. Kalau sekarang tuh pada suka yang kayak gini ya, Korea-Korea, ganteng-ganteng semuanya. Lanjut. Terus, misalkan kodomo poi taido. Nah, minasan tahu taido? Taido itu adalah sikap ya, kepribadian ya. Jadi kalau kita ngelihat kodomo poi taido, berarti orang tersebut tuh bukan anak-anak ya. Bukan, tapi dia adalah orang dewasa, tapi sikapnya itu seperti anak-anak. Oke? Kodomo poi taido. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat gedung ya. Shiro poi tatemono. Oke? Nah, kalau mungkin kita lihat sekilas, sepertinya warnanya putih ya. Tapi kalau misalkan lagi mendung, misalkan lagi hujan, kita lihatnya itu warnanya abu-abu. Bisa aja nih warnanya bukan putih kan ya. Bisa aja warnanya itu abu-abu atau gelap. Tapi kita lihat sekilas, kelihatannya putih. Jadi kita bilangnya adalah shiro poi tatemono. Oke? Nah, misalkan ini ya teman-teman ya. Kelihatannya apa? Hai, midori poi, aopoi. Padahal kan sebenarnya campuran dua warna kita nggak tahu kan ya. Kita bisa bilang midori poi. Oke? Yus. Hai, minasan shitemasu ka? Dare desu ka? Betul ya, Ade Sensei. Do omoimasu? Ade Sensei wa nani jin desu ka? Hai, Ade Sensei wa? Kalau kita lihat fotonya ya, ano hito berarti Ade Sensei. Kankokujin poi kedo. Nah, kelihatannya seperti orang Korea. Coba style tuh, pakai coat ya tuh. Koto. Terus kayak style itu kayak orang Korea banget gak sih? Jitsu wa, hai, nandatte. Ayo apa? Ade Sensei itu adalah orang Indonesia ya. Jitsu wa Indonesia jin nandatte. Ya. Jadi bukan orang Korea ya, tapi kelihatannya seperti orang Korea. Kankokujin poi. Good ya. Lanjut ya. Pernah nggak sih teman-teman sakit gitu ya? Saikin tenki warukute, kaze hita kana, byoki kana, ya. Tapi kalian kan nggak yakin, ya. Kalian tuh nggak tahu apakah kalian tuh benar-benar sakit atau enggak. Contohnya di sini, ya, netsu ya. Ada si Tayonke ya, buat ngecek nih sakit atau enggak ya. Nangka, nani, kaze kana. Ayo, coba teman-teman. Kalau apa? Kalau demam, panas, apa bahasa Jepangnya? Betul ya? Netsupoi. Ya, ini sering banget dipakai teman-teman ya. Nangka netsupoi. Kaze kana. Waduh, kayaknya saya demam nih. Jangan-jangan saya kena kaze nggak sih? Kalian bisa pakai juga ya ketika ngomongin ke orang kerja gitu. Chotto atama itakute.
netsupoi desu ne. Gitu. Kalian bisa bilang gitu ke orang Jepang. Nah, tidak pasti netsu ya, kemungkinan saja. Sekali lagi saya bilang ya, poi di sini itu adalah kemungkinan sesuatu yang kalian tidak yakin, hanya perkiraan kalian. Mungkin nggak sih? Kayaknya nggak sih? Tinggal tambahin poi. Tekankan sekali lagi ya. Ingat ya, kata kerja itu nggak bisa, harus noun. Oke? Oke, terus sama ada satu tambahan lagi. Kali ini poku itu bisa dipakai jadinya lebih mudah ya. Nah, maksudnya seperti apa lebih mudah di sini saya jelasin. Contoh ya. Nih, ada percakapan nih. Oba-chan, kita lagi panggil Oba-chan. Mata ii no kagi o wasureta no? Ayo apa? Mata ii no kagi wasureta no? Berarti, kunci rumah hilang lagi ya? Terus katanya si Oba-channya ya, Saikin wasurepoku natte shimatta. Oke? Saikin wasurepoku natte shimatta. Artinya adalah akhir-akhir ini lebih mudah lupa atau pikun mungkin ya. Wasurepoku natte shimatta. Oke? Jadi, poku itu bisa kalian artikan sama dengan shiyasui ya. Mirip ya. Wasurepoku, akipoku, okoripoku. Jadi sesuatu yang kayak rasa itu akhir-akhir ini kok kayaknya sikap saya itu agak berubah. Ya, agak sering seperti itu. Tinggal tambahkan poku ya. Oke? Kita mulai. Contoh nih ya teman-teman ya. Hai. Kalimatnya apa? Coba teman-teman. Hai, okotte imasu yo ne. Berarti kalau akhir-akhir ini orangnya bawaannya tuh marah mulu ya. Berarti diubah ya. Masnya tinggal dicoret tambah poku ya. Nih. Hai. Cici wa toshi o totte okori mas natta. Masnya dicoret berarti jadinya adalah okori poku natta. Oke? Masnya tinggal dicoret tambah poi ya. Tapi karena diubah ke bentuk narimasu, ya berarti kan i-nya dicoret ya. I-nya dicoret terus tambah natta. Oke? Hai. Berikutnya ya, watashi wa akipoi seikaku nanode. Seikaku apa teman-teman? Kepribadian ya, sifat. Nani o shite mo sugu ni yamechau. Ya, berarti mau ngelakuin apapun itu langsung menyerah, langsung kayak mager lah bawaannya. Akipoi, teman-teman dari apa? Akimas, akiru ya, masnya coret tambah poi. Artinya adalah betul ya, saya itu adalah orang yang gampang bosanan, oke? Jadi kalian bisa bilang lebih mudah itu bisa kalian ganti yang mungkin jadi orang gampang bosen, gampang marah ya. Watashi wa akipoi seikaku nanode nani o shite mo sugu ni yamechau. Oke. Contoh yang tadi ya, okorimasu. Watashi wa okoripoi seikaku nanode nandemo sugu iraira suru. Iraira suru. Oke? Hai, kalau gitu kita masuk ke matome ya, saya simpulkan ya. Poi ini sangat mudah ya, tapi ada dua penggunaannya. Yang satu adalah kalian bisa pakai untuk menyerupai. Sekali lagi saya bilang, 100% bukan hal tersebut ya. Jadi, ano hito anime no karakter poi fukuso o shiteiru. Berarti anime no karakter adalah karakter anime. Poi berarti kelihatannya menyerupai anime, karakter anime ya, menyerupai karakter anime. Oke. Fukuso o shiteiru ini bacanya fukuso ya. Fukuso ya. Artinya adalah pakaian ya, fukuso shiteiru. Oke. Terus kedua adalah lebih mudah untuk melakukan sesuatu atau kalian itu bisa pakai dengan konteks ya. Itu adalah negatif. Oke. Nah, kalau kalian pusing dengan lebih mudah kalian bisa bilang gampang ya. Gampang. Oke. Gampang. Oke. Cici wa toshi o totte wasurepoku natta. Berarti gampang lupa atau pikun ya. Cici wa toshi o totte berarti semakin dia tambah usianya itu jadi gampang lupa, mudah lupa atau pikun. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil membahas 3 macam bumpo ya. Ada toku, teru, chao, nakya. Ini adalah kotoba yang kalian pakai di bahasa gaul ya. Yang kedua juga ada enjanai, no dewa nendaroka sama deshoka. Jadi tergantung sama tingkatannya, referensi itu berbeda-beda. Kalian bisa pakai ke teman, ke bacaan tulisan, ataupun ke senpai kalian, orang yang jabatannya lebih tinggi. Oke, sama, pakai adalah deshoka. Terakhir, kita belajar poi ya, tadi ada 2 ya. Yang satunya itu adalah menyerupai, jadi kita mengasumsikan orang tersebut seperti apa, atau poi yang konotasinya itu lebih negatif. Contohnya adalah okoripoi, ya berarti gampang atau mudah marah ya. Dan ini kalian bisa pakai 3 bumpo ini. Saya ingatkan ya harusnya ya, karena sudah belajar, pastikan untuk kalian segera gunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Ja, これで
全部終わりましたので、また次の動画で先生待ってます。バイバイ